Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu 8 Maret 2025, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo. Adapun tema renungan hari ini adalah segala sesuatu ada waktunya. Tema ini didasarkan pada bacaan dari Kitab Pengkhotbah pasal 3, Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan telah membangunkan kami di pagi yang indah ini tanpa kurang suatu apapun. Jikalau ada di antara kami karena usia lanjut mengalami kelemahan fisik, jikalau di antara kami ada yang mengalami sakit penyakit, kami tetap bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Kami yakin dan percaya bahwa atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, ada kuasa kasih-Mu, ada kekuatan-Mu yang akan menyertai kami. Oleh karena itu bimbing anak-anak-Mu semua untuk hidup dengan penuh syukur, berserah kepada Tuhan, sehingga sukacita surgawi, kebahagiaan ada dalam kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami ingin mengawali hari kami dengan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan berfirman kepada kami dan menolong kami semua, agar kami boleh memahami kehendak-Mu dan dapat melakukan dalam hidup sehari-hari. Kami serahkan perenungan pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan Kitab Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8 yang demikian bunyinya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk kehilangan. Ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk berperang dan ada waktu untuk berdamai. Sahabat Petra yang terkasih, seringkali orang stres, seringkali orang gampang putus asa karena tidak memahami siklus kehidupan manusia. Bahwa segala sesuatu ada waktunya. Orang yang memasuki masa pensiun, memasuki masa usia lanjut, seringkali stres dan depresi, bahkan kadang-kadang uring-uringan dengan diri sendiri karena apa? Karena belum memahami makna bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya, dulu pernah muda, dulu pernah kuat, dulu pernah punya jabatan, dulu uangnya banyak karena gajinya besar, dulu punya pengaruh kepada banyak orang. Tapi ada masanya bahwa seseorang itu pensiun, dan seseorang tidak punya lagi pengaruh apa-apa, bahkan kepada anak pun tidak punya pengaruh apa-apa, tidak punya banyak uang. Dan oleh karena itu harus diterima dengan legowo. Oleh karena itu saat ini saudara-saudara, pelajaran yang pertama yang kita peroleh adalah karena segala sesuatu ada waktunya, kata pengkhotbah, maka kita harus bersikap legowo, berjiwa besar, menerima segala sesuatu seperti apa adanya. Kalau kulit mulai keriput,
kalau kita mulai sedikit pikun, kalau saudara-saudara mulai sedikit pelupa, terimalah itu dengan sukacita. Karena itulah bagian dalam hidup kita. Ada waktunya. Dulu waktunya semuanya bisa kita lakukan. Tapi mungkin sekarang saudara-saudara yang sudah adioso atau lansia, mungkin terbatas melakukan segala sesuatu. Kalau dulu bisa jalan dengan cepat, mungkin saudara-saudara yang lansia tidak bisa lagi berjalan dengan cepat. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau saudara-saudara sedang kecewa, mungkin saudara-saudara kemudian bisa bercermin, kemudian berkata, dulu aku pernah muda, dulu aku pernah cantik, dulu aku pernah ganteng, dulu aku pernah mempunyai jabatan, banyak uang, tapi sekarang keadaannya seperti ini. Bersyukur bahwa Tuhan telah mengaruniakan segala sesuatu di masa mudaku. Dan jika sekarang berubah semuanya, bersyukur tetap menjadi bagian dalam kehidupan saudara-saudara. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, ketika kita memahami segala sesuatu ada waktunya, kita akan berbahagia. Kita tidak akan marah terhadap diri kita sendiri. Bahkan segala sesuatu ada waktunya untuk sehat, ada waktunya untuk sakit, ada waktunya untuk gagal, ada waktunya untuk sukses, ada waktunya untuk menangis, kata pengkhotbah, ada waktunya untuk tertawa, ada waktunya untuk membuang batu, ada waktunya mengumpulkan, ada waktunya untuk mencari, dan ada waktunya untuk menyimpan dan sebagainya. Saudara, mari kita menerima segala sesuatu dengan berjiwa besar, legowo, tidak protes, tidak komplain, tapi menerima dan bersyukur kepada Tuhan, dan juga berharap kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalani semuanya itu dengan baik. Nah, saudara-saudara, kalau firman Tuhan katakan ada segala sesuatu ada masanya, apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya, ada waktu untuk kita. Saudara-saudara punya banyak anak mungkin, anak-anak sekarang sudah tidak lagi di rumah, itulah waktunya. Tapi sekali lagi, mari kita terima dengan legowo. Karena hidup harus berputar, hidup harus berjalan terus. Dan saudara harus tetap bersemangat di dalam Tuhan. Bahwa ada sesuatu yang baru, yang bisa saudara-saudara lakukan sesuai dengan kemampuan saudara saat ini. Bagi yang muda-muda, mari kita terus melakukan banyak karya-karya hidup kita. Mungkin saudara-saudara yang dulu mahasiswa, kemudian bekerja dengan baik, ada perubahan, ada waktunya. Dan lakukanlah itu dengan penuh sukacita. Termasuk dalam hal menangis dan tertawa, saudara-saudara. Dalam hidup ini kadang-kadang kita ada saatnya kita menangis. Menangis karena berbagai persoalan. Menangis karena duka cita. Menangis karena ada hal-hal yang membuat kita mungkin bersedih hati. Tapi percayalah bahwa ada waktunya untuk tertawa. Sehingga ketika kita menjalani saat-saat masa hidup, musim hidup kita yang dimana kita sedang menangis, kita berserah kepada Tuhan. Dan kita terus berusaha sebagaimana yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita, akal budi, kepandaian, dan kita serahkan pada Tuhan, maka kita bisa menanti saat-saat dimana kita kemudian bisa tertawa. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita juga diingatkan bahwa dalam hidup ini mesti ada pengharapan. Jadi ketika kita dalam keadaan yang tidak mudah, ada perubahan-perubahan yang terus terjadi dalam hidup kita, ada masanya dalam hidup kita, maka kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang punya pengharapan. Orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena yang menjadikan segala sesuatu masa demi masa itu adalah Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas cakrawala, Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, Tuhan berkuasa atas bintang-bintang dan seluruh galaksi yang ada. Dan kita percaya bahwa balik semua yang terjadi ada kasih, ada berkat Tuhan yang hendak Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan itu ketika kita kemudian menyadari itu,
bahwa apapun yang terjadi, ada pengharapan bahwa ada yang indah yang hendak Tuhan nyatakan dalam hidup kita, maka kita tetap semangat. Kita tetap bisa bertekun, kita nggak putus asa, dan kita bisa terus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Saudara-saudara sahabat Petra yang terkasih, saya ingin menambahkan ayat yang ke-11 yang berkata demikian, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa orang menjadi putus asa? Kenapa orang menjadi tidak sabar? Kenapa orang menjadi kemudian marah? Karena apa? Orang tidak mau, selain tidak mau legowo, tapi juga tidak mau melihat bahwa ada sesuatu yang indah yang hendak Tuhan nyatakan. Itulah pengharapan saudara-saudara. Ketika kita punya pengharapan bahwa ada segala sesuatu indah pada waktunya, maka kita akan bersemangat bahwa ada waktunya nanti, entah kapanpun, kita tidak tahu, tetapi pasti indah pada waktunya. Nah, sayangnya kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-11, kita Pengkhotbah pasal 3 tadi, sayangnya manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah yang dilakukan dari awal sampai akhir. Nah, ini persoalannya. Oleh karena itu perlu dalam hidup kita untuk menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, dari hari ke hari. Mari kita menyelami pekerjaan Allah yang dilakukannya dari awal sampai akhir. Dengan menyelami itu, mensyukuri itu, kita akan bisa menjalani semuanya dengan baik. Kadang-kadang saudara-saudara, hidup itu nggak usah dipikirkan berat-berat, ya sudah jalani aja. Sekarang bekerja, bekerjalah. Sekarang harus nyaur utang, nyaur utanglah. Sekarang harus bekerja sangat keras, ya bekerjalah dengan sangat keras. Tapi ingat bahwa Allah bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, untuk membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, menyelami pekerjaan Allah ini membutuhkan waktu, membutuhkan ketekunan, membutuhkan dialog kita dengan Tuhan. Ketika kita bisa berdialog dengan Tuhan, maka kita bisa menyelami kehendak Tuhan. Dan soal menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan, saudara-saudara, kita diingatkan akan masa raya Prapaskah yang saat ini kita jalani. Hari Rabu yang lalu kita bersama-sama memasuki permulaan masa Prapaskah, dan kita mulai dengan Rabu Ampulu dengan pertobatan, dan dengan pertobatan itu kita diajak untuk tidak hanya kita berpuasa atau berpantang, silakan saudara berpantang atau berpuasa, tetapi di dalamnya kita juga diajak untuk bertekun dalam doa dan juga bersedekah. Nah, dalam 3 hal itu terkait dengan ayat yang ke-11 kita Pengkhotbah pasal 3 tadi, dengan kita berpuasa, dengan kita berdoa, dengan kita mengingat yang lain dalam sedekah waktu, sedekah dana dan sebagainya, kita bisa menyelami pekerjaan-pekerjaan Allah. Secara khusus ketika kita berdoa dan berpuasa, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan, dan di situ kita akan menyelami pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Allah dalam hidup kita. Mungkin saudara-saudara tidak berpuasa dalam bentuk tidak makan dan minum dalam jam-jam tertentu. Saudara-saudara bisa berpuasa dengan cara-cara yang saudara bisa pilih. Misalnya puasa untuk bermain HP gitu ya. Kita seringkali menghabiskan waktu dengan HP, gadget dan sebagainya. Mungkin kita menguranginya dari 5 jam menjadi 2 jam. Dan jam-jam sisanya kita bisa berdoa. Mendoakan siapa saja, mendoakan apa saja. Dan kita mendengarkan firman Tuhan, lebih banyak membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan itu akan menjadikan kita lebih berhikmat.
Kita akan dimampukan untuk dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Jadi tadi melalui bacaan kita, karena segala sesuatu ada waktunya, ada masanya, maka satu, tadi kita diajak untuk berjiwa besar, berbesar hati, legowo. Yang kedua, kita diajak untuk terus berpengharapan. Dan yang ketiga, kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk terus, apalagi dalam masa Prapaskah ini, kita berdoa, berpuasa, dan kita mengingat orang lain dalam kelemahan dan kekurangan mereka, kita mencoba untuk semakin menyelami pekerjaan Tuhan. Mungkin saudara-saudara yang sedang sakit, entah itu diabetes, berarti saudara puasa untuk makan makanan manis atau karbohidrat. Saudara-saudara yang punya tensi tinggi, mungkin berpuasa mengurangi makanan-makanan yang menjadikan tensi tinggi. Dan saudara-saudara mungkin yang kolesterol, mengurangi makan makanan goreng-gorengan dan sebagainya. Tidak hanya berpuasa seperti itu, tetapi kita juga diajak untuk berdoa. Nah, saudara-saudara, ketika kita berdoa, kita mengosongkan hati kita. Di situ ada perjumpaan antara kita dengan Tuhan. Dan disitulah kita menggali kekuatan, menggali hikmat yang dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam hidup ini sebetulnya kalau kita mau jujur bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Saya pernah membaca, saudara-saudara, ada sebuah kiriman WA dan menurut saya juga benar gitu ya. Seringkali kita mengumpulkan kekayaan. Dan yang kita pakai kadang-kadang itu hanya 30%-nya, 70% itu tidak kita pakai. Kita beli baju banyak, yang kita pakai apakah semuanya? Enggak, seringkali hanya 30%. Saudara-saudara, itu menunjukkan apa? Seringkali kita melakukan yang sia-sia, tidak memperhatikan kesehatan diri kita, tidak memperhatikan relasi kita dengan yang lainnya, kita mengejar materi duniawi dan melupakan bahwa hidup ini bukan sekedar materi, tapi hidup ini adalah kasih. Hidup ini adalah untuk mewujudkan kasih yang dari Tuhan. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, saat ini kita dipanggil untuk legowo, menerima segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk memberi, ada waktu untuk mengambil, ada waktu untuk melepaskan, ada waktu untuk mengumpulkan. Saudara, karena segala sesuatu ada pada waktunya, maka kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang punya otoritas dalam kehidupan kita, dalam kehidupan di dunia ini. Tuhan memberikan kekekalan dalam hati kita. Kekekalan yaitu relasi dengan Dia. Itu yang harus kita hidupi jika kita ingin melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita, tapi sadarilah bahwa segala sesuatu memang ada masanya. Kalau saudara sedang dalam masa yang terpuruk, jangan terpuruk hati saudara. Jangan saudara-saudara putus asa, tapi terus berpengharapan. Kalau saudara-saudara sekarang ini sedang masa jaya, banyak uang, berkelimpahan harta, janganlah saudara sombong. Janganlah saudara bermegah hati, janganlah saudara memandang rendah orang lain. Tapi biarlah kita tetap rendah hati dan bisa berbagi berkat pada banyak orang. Dan di masa Prapaskah ini kita bisa berbagi dengan banyak orang. Karena segala sesuatu ada masanya, maka jangan bersikap berlebihan. Bersikaplah yang wajar, sehingga ketika kita kekurangan, kita tidak terpuruk dan malu. Dan kita tetap bersukacita, bisa tetap menegakkan kepala kita, dan tidak tertunduk malu. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Tolonglah kami untuk terus menjadi orang-orang yang menerima anugerah kekekalan dalam hati kami.
relasi dengan Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi segala musim hidup kami, segala masa hidup kami, apapun itu dengan penuh sukacita dan syukur. Tolonglah kami ya Tuhan untuk bisa bersikap legowo terhadap segala sesuatu, dan tolonglah kami untuk bisa menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang terus berpengharapan, dan orang-orang yang dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan waktu kami, hari kami, sepanjang hari ini dalam berkat-Mu. Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati apapun yang kami lakukan, kiranya memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan Radio Petra sepenuhnya dalam berkat-Mu. Saudara-saudara kami yang melayani di Radio Petra, Tuhan berkati semuanya. Dan segala kebutuhan Radio Petra, Tuhan juga kiranya berkenan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam berkat-Mu. Ampuni dosa dan salah kami. Semua ini kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Sabtu 8 Maret 2025. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Murtini Heanusa, dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.